Ya, Assalamualaikum semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. VT saya yang ini melanjutkan VT saya yang kemarin-kemarin, tapi lebih kepada apa sih pembayaran yang aman dan nyaman dalam transaksi trading komoditi. Karena komoditi macam-macam ya. Ada komoditi yang sifatnya lebih ke mineral seperti yang saat ini saya jalani, yaitu adalah batu bara, ya kan. Mineral macam-macam, ada nikel, ada iron ore, iron sand, tembaga, silika, itu mineral maksudnya, ya kan. Terus juga komoditi seperti palawija, jahe, kunyit, cengkeh, UMKM, itu komoditi juga, tetapi konsep yang berbeda, produknya yang berbeda. Kalau untuk komoditi di luar itu, yang seperti palawija dan segala macam rupa, saya sarankan negosiasi dengan end usernya atau end buyernya dengan sistem pembayaran cash payment ya. Cash payment itu dengan sistem down payment, bisa dengan sistem 541, 331, tergantung dari negosiasi kita lah. Semua itu tergantung dari negosiasi kita kepada mereka. Nah, kalau untuk mineral seperti kita kan ini kan puluhan ribu metrik ton ya. Mereka pasti akan cari aman. Kita pun juga ingin cari aman. Tapi dari posisi kita harus siap. Karena yang terjadi di lapangan, bahasanya mereka itu kecewa, skeptis dengan Indonesia karena sudah diterbitkan LC tapi mereka tidak bisa perform. Kenapa? Karena tradernya itu tidak punya fasilitas, tidak punya uang. Dan owner tambang mana ada yang bisa terima LC? Menengah ke bawah ya, kita bukan bicaranya, kita ini bukan PKP 2B. Kalau PKP 2B mereka sudah automatically bisa terima LC. Dan mereka bisa kirim sendiri karena mereka sudah mempunyai anak perusahaan lah untuk ngurusin ekspornya. Nah kayak kita gini kan, kitanya yang harus siap sebagai trader. Siap di sisi perbankannya, siap sisi di kapitalnya. Ya itu makanya itu saya bilang 99% trading batubara di Indonesia itu nggak ada kapital, nggak punya duit. Ini semalam saya diskusi dengan mitra saya, Bu. Pak Yunus, ini ada vessel udah masuk 70.000 ton. Udah 2 kali gagal LC karena fundingnya kabur. Ya karena itu. Funding juga dimediatorin ya kan. Batu baranya dimediatorin, fundingnya dimediatorin. Udah begitu, mediator fundingnya kagak mengerti dan kagak paham apa itu paper banking. Makanya dirusak kita di Indonesia. Jadi pembeli atau end user pasti mereka akan menerbitkannya LC, letter of credit. Yang biasa itu letter of creditnya itu irrevocable, non-transferable at sight. Terus ada use and LC, sama. Use and LC ini kan letter of credit juga. SBLC sama. Standby letter of credit sama letter of credit. Tetapi dari 3 letter of credit ini wordingnya berbeda, bos. Perhatikan semuanya di pada poin 4.6. Nanti ada 4.61, 4.62, 4.63. Kalau letter of credit yang pertama, irrevocable non-transferable at sight atau irrevocable transferable at sight, ya kan? Itu di poin 4.6 itu diwajibkan dokumennya itu sudah clean and clear. Seperti bill of loading, COA, COO, invoice. Berbarengan kita ajuin, baru duitnya cair.
Lah itu berarti si trader harus punya modal di muka untuk bayarin itu semua, batu baranya, transportasinya, trackingnya, terus bargingnya atau tongkangnya, itu bayarin. Kalau tradernya mumpuni. Kalau tradernya tidak mumpuni, ya carilah funding. Tapi sebelum kontrak, sebelum terbit LC, deal dulu sama fundingnya. Jangan terima LC baru cari funding. Ya itu sama aja bohong. Gitu loh. Yang aman apa? Yang nyaman apa? Pergunakanlah Yusen LC MT700, MT752. Yang dimana wordingnya di 4.6 itu cukup dengan performa invoice, kontrak, kita sudah bisa klaim duit. Artinya modal kita dari si buyer. Yang mana antara bank to bank system sudah dikunci. Kenapa? Duitnya dia dijaminin ke bank kita. Bank kita akan memberi kredit. Nah, tinggal dilihat lagi kapasitas perusahaan tersebut dari setiap direkturnya punya masalah kredit enggak, bermasalah pinjaman enggak. Tapi kebanyakan hampir mayoritasnya mereka punya kredit card, callingannya gila gitu, call 4, call 3, nggak bakal dapat duit juga. Jadi itu banyak problematikanya gitu loh. Jadi itu yang menjadi problematika kita, dan saya akuin, saya sampai detik ini masih sering terjadi dilema antara pembeli dengan penjual dengan pembeli. Itu di situ permasalahannya. Kita kepengen kita dapat fasilitas dari bank, tapi ternyata pembelinya sendiri tidak berani menerbitkan MT700, MT752. Nah, ini tinggal dari kepiawaian kita lah untuk bernegosiasi. Kalau SBLC itu kita bisa kontrak itu minimum kita harus 12 bulan. Yusen LC harus 12 bulan. Kenapa? Kita bisa tahu kapasitas pembeli kita ini punya duit atau dia hanya order cuma satu vessel, satu vessel. Kadang-kadang mereka we would like order 1 million metric ton, 2 million metric ton. Giliran kita bilang, if you talk about the quantity, this is equivalent with the capital, with the financial, ya enggak? Jadi terkadang trader dari luar sendiri ngomongnya gede gitu loh. Udah ngomong gede, nggak punya duit, giliran kita kasih solusi, ayo sama-sama cari duit. Dia maunya merasa dia sebagai pembeli harus kita ikutin, ya nggak bisa. Lu trading, gue trading. Lu trading juga kan mencari selisih dari buyer lo. Karena saya tahu mereka minta diskon dari kita, tetapi dijualnya akan lebih, bos. Lebih. Mereka pernah saya membantu salah satu perusahaan China ngotot ingin dengan PKP 2B. Saya bawa ke Bukit Asam. Saya bilang, kalau yuk dengan PKP 2B seperti Bukit Asam, KPC, Arutmin, Gunung Bayan, ya kan, ya beberapa perusahaan yang sudah IPO ya, udah masuk TBK, itu nggak bisa, karena ini udah masuk kategori perusahaan publik. Mereka pasti akan jualnya ICI plus. Nggak percaya mereka. Saya bawa ke Bukit Asam. Giliran dikasih draft kontraknya diisi, loh kok ICI plus? Kan udah saya bilang, this I have told you. If you deal with us, we can talk about negotiation about your margin. Iya nggak? Margin is your trader, you need margin. Tapi jangan kita ditekan. Yuk sama-sama kita berbisnis yang fair gitu ya kan. Jadi gitu. Syukur-syukur bisa mendapatkan transaksi dengan konsep payment cash. Tapi 1001 lah itu kejadian. 50, 40, 10. Biasanya itu perusahaan di Indonesia yang sudah kuat, sudah settle, beli ke lokalnya itu, ke owner tambangnya itu, mereka seperti konsep ijon, ya kan?
Jadi mereka langsung berani DP di muka. Dak, 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 gitu loh. Mereka kunci semua tambang. Dengan harga yang lebih murah. Karena apa? Bicaranya kos produksi sudah ketutup duluan gitu loh. Jadi buat VT saya yang ini sifatnya ya berbagi sih ya. Saya tidak merasa ingin mengajari, saya tidak merasa ingin so tahu, tapi ini yang saya tahu. Saya buat sebuah VT. Dan juga buat teman-teman yang berkoneksi dengan saya. Pak, ada ini enggak? Pak, ada itu enggak? Ya udahlah, lo nggak usah banyak tanya sama gue, karena semalam juga relasi saya bilang, wah kalau dealing sama Pak Yunus capek, orangnya saklek. Ya saya nggak mau capek, bos. Kalau lo trader ya bilang trader. Jangan bilang saya punya buyer. Ya kalau ngomong buyer, lo mau berapa list buyer? Punya berapa list buyer di tangan Anda yang langsung direct? Mitra saya tahu kok. Partner bisnis saya tahu. Siapa yang belum? Saya udah pernah posting, saya ketemu dengan ITG, saya ketemu dengan Huaneng, saya pernah ketemu dengan Glencore, udah. Tapi ya begitu. Kita selalu ditekan. Kadang lucu, ada satu perusahaan Eropa, dia buka LC, tapi on-nya 10 days before Laken. Ini kan sama aja ngerjain kita ya kan. Dia buka LC, tapi on-nya nanti 10 days before Laken. Menjamin nggak tuh dia batu bakal terbayar? Ya enggak lah. Mau dia bilang itu perusahaannya bonafit di Eropa, buat saya ya ini nggak make sense lah. LC-nya dibuka tapi on-nya 10 hari sebelum Laken. Ya artinya kita kan nggak punya jaminan. Saya beli LC, ya LC lo nggak ada artinya buat saya karena on-nya 10 hari sebelum Laken. Artinya kita harus keluarin duit dibuka itu semua besar-besaran. Nggak juga, itu juga nggak fair namanya. Jadi kembali lagi, tinggal dari kepiawaian kita masing-masing melakukan negosiasi. Tapi kalau saya, buat teman-teman yang membaca dan mengikuti VT saya, bisa mendapatkan kontrak dengan Houston LC, ternyata Anda tidak punya kapasitas perusahaan Anda. Perusahaan saya siap menampung Houston LC-nya, kita tinggal berbicara, bagi rotinya bagaimana. Gitu kita fair-fairan aja. Lo mau bagi roti bagaimana? Selagi saya yang menanggung beban dari Houston LC tersebut dan kredit kita di bank yang harus kita pertanggungjawabkan dan kita pertaruhkan, dan kawan-kawan mau bermain fair sama kita, ayo. Saya siap support dan saya siap menampung Houston LC-nya. Apalagi yang berani ngambil kontrak SBLC. Ayo. Itu yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi satu referensi. Dan terima kasih. Banyak juga yang mudah nge-DM saya, nge-WhatsApp saya, menyatakan membantulah VT-VT saya ini. Karena kenapa saya sudah mulai membuat VT, akun saya yang lama itu hilang total. Jadi saya sengaja buat VT, dan VT saya ini saya publish tidak hanya di LinkedIn, bisa dicari, bisa di search di YouTube, di Instagram, Reel, di TikTok, di Snack Video, di semua platform VT saya ini saya share. Karena apa? Saya memberitahu bahwasanya akun saya ini bukan akun bodong, pertama, bukan akun penipu, kedua, bukan akun yang sifatnya cuma main-main. Jadi buat saya, my social media is mine. Jadi sosial media saya adalah diri saya. Beda, mungkin ada beberapa orang punya sosial media cuma buat tipu-tipu, ya kan, buat ngerayu perempuan, ya gak? Banyak yang kelakuannya bejat, banyak. Jadi kita bersosial media ini adalah mengimplementasikan diri kita. Jadi jangan sekali-sekali Anda memiliki sosial media dipergunakan untuk hal-hal yang
tidak baik. Saya perhatikan, even umur saya sudah tidak muda lagi, saya tidak mau kalah dengan anak muda ya kan. Saya ngelihat di luar sana, mereka banyak yang sukses melalui sosial media. Kenapa kita tidak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.